Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Bersyukur kita bertemu kembali pada hari ini dalam sarapan rohani GKPB Galaning yang Abian Basih. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu yang kuasa yang penuh kasih. Kami hendak melakukan segala kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu. Dan kami mohon bekal daripada-Mu berupa firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berpegang pada firman-Mu dalam melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Hamba-Mu yang hanya debu ini Tuhan, mohon kuat kuasa daripada-Mu sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 9 dan Yakobus 5 ayat 7. Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 9. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Dari Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kitab Yehezkiel kita mengetahui bahwa bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pada saat itu Nabi Yehezkiel berada dalam pembuangan di Babel, dan beliau diberi penglihatan, diberi nubuatan bahwa Tuhan hendak kembali menyayangi umatnya yang telah mengkhianati Allah penyelamat mereka sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 9 ini antara Yehezkiel 6 ayat 1 sampai 7, di mana bangsa Israel oleh bangsa di sekitarnya, bangsa di sekelilingnya diolok-olok bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang kerdil, bangsa yang tidak mempunyai kuasa apapun, bangsa yang wilayahnya diambil alih oleh bangsa lain, dan mereka tidak mempunyai pertahanan apapun, dan mereka dinista. Bagaimana keadaan mereka saat itu? Dapat kita bayangkan suatu bangsa yang secara kemanusiaan tidak mempunyai martabat, dan mereka sudah diserahkan, tidak punya hak sebagai pribadi bangsa Israel, dan mereka sudah di bawah penjajahan. Bangsa di sekitarnya, Moab, Edom, sangat menghina mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 8 dan 9 ini Tuhan mengingat perjanjiannya kepada bangsa Israel. Tuhan ingin memulihkan keadaan bangsa Israel. Dari ayat 8, maka kamu gunung-gunung Israel
akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Ini suatu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel bahwa gunung-gunung tanah Israel akan bertunas kembali, akan memberikan buah yang memberi kehidupan kepada bangsa Israel. Dan ayat 9, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu kebaikan kepada bangsa Israel. Walaupun sebelumnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mempelajari filsafat kesusastraan dalam Alkitab, kita akan melihat sesuatu yang sangat indah sekali. Kitab Yeskiel ini ditulis 560-an sebelum Masehi, berarti kalau dihitung dari sekarang sekitar 2000 tambah 2500 tahun yang lalu. Sudah terbentuk suatu karya sastra yang sangat indah sekali, dan tentunya itu diilhami oleh kuasa Tuhan. Pada awalnya bangsa Israel dinista, suatu di tengah pasal 89 itu suatu pengharapan diberikan oleh Allah, bangsa Israel akan kembali kepada wilayahnya, dan berikutnya Tuhan mengingatkan, apa sebabnya kamu balik kepada ayat awal dari pasal 36 itu, kamu ternistakan, kamu tidak ada harganya. Apa sebabnya kamu mengalami itu? Ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya, dan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Bangsa Israel dinista, Tuhan mengingat akan perjanjian kepada Israel, tapi bangsa Israel, kamu harus ingat, apa sebabnya kamu mengalami kenistaan? Karena kamu sendiri menajiskan dirimu sendiri, bangsamu. Ayat 18. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di atas tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Karena bangsa Israel menajiskan tanah perjanjian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan panjang sabar, Tuhan amat baik, amat kasih. Ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesalehanmu, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Oleh karena namaku, oleh karena nama Allah, Allah mengingat akan perjanjiannya yang telah dinajiskan dulu oleh bangsa Israel. Ayat 24-25. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena kasihnya, karena namanya yang luar biasa itu, Dia mengingatkan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Dia akan memulihkan
memulihkan apa yang telah Tuhan tetapkan dari awal perjanjian dengan bangsa Israel. Luar biasa Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah memasuki masa Paskah. Hari ini adalah masa prasengsara terakhir dari tahun gereja. Besok kita sudah memasuki masa sengsara. Minggu besok kita sudah memasuki minggu sengsara, di mana kita mengingat Allah yang mengingat perjanjiannya menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan ciptaannya dari awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan manusia hidup di dalamnya, di Taman Eden, penuh dengan kasih karunia. Karena kenajisan manusia keluar di Taman Eden, dan Tuhan datang dalam kasih-Nya dalam minggu sengsara yang kita mulai peringati mulai besok. Dalam Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan memberikan gambaran melalui Yakobus bagaimana kita bersabar menantikan kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan gambaran bagaimana seorang petani dalam mengolah pertaniannya, menyiapkan tanaman yang akan ditanamnya, tanahnya diolah, dikasih pengairan, dikasih pupuk kesuburan, ditanam tanaman, dijaganya tanaman itu sehingga berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah kita dalam menjalankan kehidupan kita bersabar menanti kebaikan Tuhan. Kita bersabar dalam menjalankan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari masalah. Tetapi Tuhan yang sudah datang dari awal, yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dengan kasih karunia, walaupun bangsa Israel itu tegak tengkuk, menajiskan dirinya, menajiskan bangsanya, menajiskan nama Allah, tapi dengan namanya yang kudus itu Allah datang kepada umat manusia. Tuhan mencari lagi manusia, menyediakan keselamatan kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu, hari-hari yang akan datang kita nikmati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita peringati, mari kita renungkan lagi bagaimana Allah itu datang ke dunia yang menyelamatkan manusia yang sudah tidak ada harapan keselamatan karena Allah adalah suci, kita adalah najis, tapi Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, mencari kita, mengikuti, menyediakan jalan bagi kita. Marilah kita datang kepada Kristus dengan mengikuti jalannya. Banyak masalah yang kita hadapi, tapi di sini Rasul Yakobus memberikan wejangan kepada kita, memberikan saran kepada kita, advice kepada kita. Mari kita bersabar dalam menantikan setiap pertolongan Tuhan, tentunya dengan percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kita bersyukur mempunyai Allah yang turun langsung menyelamatkan umatnya, yang turun langsung memegang tangan kita yang telah jatuh ke dalam lumpur yang tidak bisa kita selamatkan diri kita. Begitu kita menyelamatkan diri kita, kita akan terperosok. Tangan yang agung, tangan yang penuh kasih, tangan yang berlubang di kayu salib
telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan dalam hari-hari minggu yang akan datang, dan kita pun meneladani apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan memberi keselamatan, dengan menyampaikan keselamatan, menyampaikan karya-karya Tuhan kepada sesama kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah dari pohon yang sudah disediakan Tuhan di dalam diri kita. Baiklah, kita menghasilkan buah-buah yang mencerminkan kebaikan dan buah-buah roh yang Tuhan sudah sampaikan, sehingga kita dapat menjadi tauladan baik bagi keluarga kita, sesama kita, sehingga kita memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu bersabar, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu berada di jalan Tuhan, di jalan keselamatan. Selamat merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat memasuki masa sengsara, selamat memasuki karya keselamatan Tuhan. Selamat memasuki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Biarlah tangan-Mu selalu megang hidup kami ya Tuhan, sehingga kami selalu dalam jalan keselamatan kasih-Mu. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berkarya dan tetap berjalan di dalam jalan keselamatan Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Salam.